Perkenalkan, nama saya Boni Oktavia, NIM 1710416433, kelas pagi A2, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal bagian A. Soal yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran lanjutan? Mengapa? Jawaban, iya, saya selalu hadir dalam perkuliahan Manajemen Pemasaran lanjutan. Karena untuk menambah pengetahuan, memperdalam ilmu tentang pemasaran, branding, produk, headline, dan mengerti tentang strategi pemasaran dan cara penjualan produk. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran lanjutan secara daring? Saya hadir dalam pertemuan kuliah Manajemen Pemasaran lanjutan sebanyak 12 kali. Yang ketiga, apa yang saudara lakukan selama saudara belajar Manajemen Pemasaran lanjutan secara daring? Manfaat yang saya peroleh yaitu mempelajari pemasaran. Di sini saya banyak menonton tentang video pemasaran, memperdalam materi, dan menambah wawasan tentang pemasaran, cara memperoleh produk atau bahan, cara mendapatkan konsumen, dan menentukan harga jual produk. Manfaat yang saya peroleh karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi untuk memperoleh ide-ide baru dalam menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Soal yang keempat, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan dan tugas struktur Anda. Jawabannya itu tugas pembuatan video tentang branding, marketing, selling, segmenting, trading, positioning, market, produk, risking signet, dan fear of customer, ops, unique selling profession. Membuat headline dan mengclosing satu, headline kedua, headline ketiga. Dalam pembuatan tugas terstruktur menjelaskan tentang branding atau merek produk. Untuk mendapatkan pelanggan baru, cara pembuatan headline yang mengclosing di dalam kompetitor. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring memberi kesan pada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah Manajemen Pemasaran lanjutan? Jawabannya, pembelajaran daring seperti ini sangat menguras paket internet, susah untuk memahami materi yang disampaikan, kesulitan jaringan sehingga menghambat pembelajaran WhatsApp, Google Classroom, ataupun YouTube. Bagian B, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya, yang pertama, pengertian saluran distribusi adalah jalur yang dipakai untuk perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir atau pemakai dari kalangan industri. Yang kedua, strategi disebut intensif adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk memastikan ketersediaan produk secara luas. Kelebihan strategi distribusi intensif adalah produk dari perusahaan akan tersedia secara luas pada pasar yang ada. Sedangkan kekurangannya menggunakan strategi ini yaitu komitmen dari retailer untuk melakukan promosi produk sangat rendah. Yang ketiga, strategi distribusi eksklusif adalah strategi pemasaran yang berputar antara produsen dan distributor. Kelebihannya, distribusi eksklusif yaitu adanya loyalitas yang begitu tinggi dari perantaranya, sehingga perusahaan akan mendapatkan dukungan penjualan yang sangat besar serta memperoleh data-data yang digunakan untuk riset pasar. Sedangkan kekurangannya yaitu distribusi eksklusif yaitu tingkat penjualan atau volume penjualnya yang sangat rendah. Selanjutnya yang keempat, strategi distribusi selektif merupakan sebuah strategi yang menempatkan sebuah produk perusahaan pada beberapa retail outlet yang berada di wilayah tertentu yang memiliki volume jumlah penjualan yang tinggi. Kelebihan distribusi ini yaitu mendatangkan, sedangkan kekurangannya yaitu jika terjadi kegagalan untuk memperoleh cakupan pasar akan beresiko menyebabkan kebangkrutan bisnis.
Soal yang kedua, jelaskan hambatan atau risiko dalam persaingan global serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Jawaban, hambatan dalam persaingan global yaitu kompetitor risk akan muncul dengan banyaknya barang import yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. B. Exploitation risk. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang meningkat sehingga menimbulkan tidak eksploitasi dalam skala besar. Yang C. Risiko ketenaga kerjaan. Dalam dunia pendidikan, Indonesia masih kalah saing dengan tenaga kerja luar negeri. Kelebihan persaingan Indonesia yaitu menstabilkan perekonomian negara, memberikan keuntungan dari segi ekspor dan impor, meningkatkan investasi, menjadikan pembisnis kreatif, dan menambah laba bagi negara. Sedangkan kekurangannya yaitu akan banyak muncul barang impor yang mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya. Jawabannya, bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Sedangkan bauran promosi sendiri meliputi berbagai metode iklan, promosi penjualan tetap, tatap muka, dan hubungan masyarakat. Sedangkan faktor seperti perusahaan biasanya mengalokasikan lebih banyak dana untuk iklan, menyusun promosi penjualan, dan penjualan perorangan. Yang keempat, pemasar online terdiri dari online marketplace atau Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, online retail, Lazada, Blibli, dan lain-lain, serta Classified Ads, Kalkus, Rumah 123. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Jawabannya, yang pertama, pasarkan produk Anda melalui media sosial, karena peningkatan media sosial dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga sangat efektif untuk memperkenalkan produk Anda kepada target pasar luas. Yang kedua, manfaat platform website yang memperluas audiens produk Anda, karena website sebagai platform digital dinilai sebagai media pemasar yang baik dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, kirimkan email marketing kepada segmen pasar sebagai trik menjalankan strategi promosi yang cukup ampuh. Salah satunya adalah email marketing. Yang keempat, Anda dapat menawarkan audiens sebagai reseller produk, karena penerapan sistem reseller dapat meningkatkan penjualan produk Anda yang termasuk sistem pemasaran yang cukup optimal. Yang kelima, informasikan review produk dan testimoni pelanggan kepada calon pembeli. Selanjutnya, soal yang kelima, bagaimana cara Anda strategi marketing dan UMKM yang baru berkembang? Jawaban, 5 strategi yang dapat digunakan UMKM yang baru dikembangkan yaitu: yang pertama, ciptakan produk yang unik. Yang kedua, buat tujuan iklan yang jelas. Lakukan online marketing, buat produksi menarik dan konsisten. Yang bagian C, selanjutnya bagian C, silakan buka link video yang A. B, yang bagian A, dengan judul marketing mix atau bauran pemasaran. Makna judul merupakan salah satu kunci sukses bagi perusahaan. Teori menurut Kotler dan Armstrong, perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk yang diinginkan oleh pasar atau konsumen. Manfaatnya di sini agar dapat diketahui perihal harga jual produk yang dapat dipasarkan dan mempromosikan terlebih dahulu. Video yang B dengan judul Marketers in 20 Minutes, Marketing to the Brain. Makna judul, marketing adalah pemasaran otak dan pengetahuan tentang produk dan harga. Yang ketiga,
Selanjutnya, teori tidak ada dan manfaatnya memberikan motivasi atau ide bagaimana cara menawarkan kepada konsumen untuk tertarik membeli dan menggunakan atau mengkonsumsi produk dengan brand-brand yang menarik. Soal yang kedua, mahasiswa wajib menonton video 8 dan video 9 yang dibagikan ke grup WhatsApp, dan jawaban kita yang di atas yang berkenaan dengan video 8 dan 9. Jawabannya yaitu judulnya segmenting, targeting, positioning. Makna judul untuk memberikan pemahaman tentang segmentasi pasar, pencapaian target, dan cara merancang produk lebih menarik. Teori menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar untuk mencapai target. Manfaatnya memberikan motivasi, pemahaman, dan cara membuat brand satu atau produk lebih menarik dan mampu mencapai target. Sekian jawaban soal dari saya ucapkan terima kasih.